Oke teman-teman, untuk pembersihan area sok depannya ini udah selesai. Tuh, nyampe ke bawah juga udah bersih. Nah, ini yang satunya lagi udah bersih juga nih teman-teman, tuh kalian bisa lihat ya. Terus saya mau pasang seal shocknya terlebih dahulu nih teman-teman. Untuk seal shocknya tentunya saya menggunakan seal shock dari KNZ nih. Tuh lihat, oke banget kan? Tampilannya seperti ini, modelannya press-pressan. Nah, terus untuk di KNZ sendiri ini namanya segel minyak press tutup debu nih, teman-teman. Agak berbeda. Biasanya kita memanggilnya ini seal shock ya. Nah, kalau di sini segel minyak plus tutup debu. Jadi kalau kalian pengen beli di online atau langsung kalian ngomongnya segel minyak atau tutup debu. Tapi bilang seal shock juga kalian bisa sih. Nah, terus di sini ada untuk motor Grand Revo ini seal shocknya itu banyak banget persamaannya teman-teman. Untuk motor Grand ini seal shocknya bisa dipakai buat motor Revo. Revo ini nih yang saya mau lagi bongkar. Terus motor Supra lama, terus motor Supra Fit. Jadi banyak banget untuk ininya, usernya. Jadi kalian nggak perlu bingung cari-cari spare partnya karena saling PNP nih teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita ke pemasangan seal shocknya. Nah ini saya mau buka seal shocknya. Oh, press-pressan jadi mantap banget nih. Untuk seal shocknya aman banget. Nah ini tampilannya nih teman-teman tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Finishingnya rapi ya. Ini untuk area luarnya, area gesek luarnya ini mulus banget tuh. Gak ada yang rusak. Jadi aman banget. Rapih banget tuh finishingnya. Nah untuk bagian atasnya ini ada coakan ya tuh. Coakan-coakan. Ada per kecilnya tuh. Nah ini buat nyengkrem sisilnya. Jadi kalau misalkan pemasangan ini hati-hati banget, jangan sampai lepas si o-ringnya ini atau per. Ini jangan sampai lepas karena kalau misalkan lepas, ini nanti nggak bisa ngepres si seal shocknya ini teman-teman. Jadi bisa nyebabin nanti oli shocknya itu rembes. Nah ini untuk di bagian bawahnya ada juga o-ring atau per ya. Ini jangan sampai lepas juga. Nah untuk bagian bawahnya ini ada semacam lubang ya teman-teman, lubang atau karena ini buat penahan olinya nih teman-teman. Jadi posisinya ini yang ada coakan ini, yang coakan ini, coakan ini posisinya di atas nih teman-teman. Terus untuk yang ada rongganya ini fungsinya buat penahan oli dan tentunya posisinya di bawah. Nah terus ini bagian tutupnya, bagian tutup atau seal debunya. Untuk finishingnya rapi tuh, bahan karetnya juga elastis banget jadi mantap. Untuk bahan ininya, bahan shocknya ini nggak terlalu keras nggak terlalu lembek, jadi pas banget di tengah-tengah teman-teman. Jadi kalau kekerasannya jelek, kelembekannya jelek ya, jadi ini KNZ udah mantap banget. Oke langsung aja kita pasang ya. Untuk cara pemasangannya nanti saya jelasin. Yang pertama kita pasang dulu ringnya. Ini ring shock, ini fungsinya buat bantalan ya, buat bantalan di dalam. Nah ini ada permukaan yang rata sama yang enggak rata. Nah yang rata ini posisinya di atas nih teman-teman. Nah, seperti ini, masukin ini yang pertama. Terus yang kedua kalian kasih grease sedikit aja. Ini kalau cara saya ya, cuman kalau cara kalian beda ya terserah. Ini cara saya. Biasanya saya kalau mau masang ini, saya kasih grease dulu sedikit supaya nanti si seal shocknya itu masuknya gampang, nggak seret. Terus lalu masukin, nah yang ada rongga-rongganya ini. Nah ini fungsinya buat penahan oli ya. Jadi posisinya harus di bawah seperti ini. Nah kalau udah seperti ini kalian ratakan. Terus kalau misalkan kalian nggak punya trackernya, tracker buat masukin ini ke dalam, biasanya saya lakuin yaitu saya pasang yang lamanya teman-teman. Nah saya pasang yang lamanya ditumpuk seperti ini. Nah, lalu nanti saya palu nih pelan-pelan. Untuk cara malunya itu pelan-pelan, yang penting rata, jangan sampai miring karena kalau miring itu pasti bocor untuk seal shocknya. Nah pelan-pelan seperti ini sampai rata. Nah seperti ini. Nah untuk shock lamanya sebisa mungkin harus rata sama as tabungnya ini atau tabung shocknya harus rata. Biasanya kalau udah rata seperti ini, shock yang barunya itu udah pas. Nanti kalian bisa congkel pakai obeng min yang gede. Nah yang lamanya kalian congkel aja seperti ini. Tuh.
Jadi shock barunya ini udah mentok di bawah, mentok di bantalan ringnya itu yang tadi. Jadi nanti dibersihin terus dipasang klipnya. Ini klip penahannya seperti ini. Masukin bagian depan terlebih dahulu, terus tinggal tekan aja ke bawah seperti ini. Nah, ini udah masuk sama coakan yang ada di dalam. Nah, ini menandakan udah presisi. Nah, terus kalian tinggal pasang aja untuk penutupnya atau seal debunya. Nah, ini tutupnya. Kalian tekan-tekan aja sampai rata nih, teman-teman. Nah, ini untuk seal shock barunya udah terpasang. Ini pinggirannya kalian usahakan rapat seperti ini ya, jangan sampai kebuka. Karena kalau misalnya kebuka itu debu, air nanti bisa masuk, terus bikin asoknya itu baret lagi teman-teman. Seperti ini nih. Nah, baret-baret seperti ini. Itu yang nyebabin tuh debu, air yang masuk dari celah-celah seal debunya teman-teman. Jadi pemasangan tutupnya ini harus presisi banget dan rapi ya. Oke, saya lanjut untuk pemasangan seal shock satunya lagi. Untuk pemasangannya masih sama, ini harus rata, ini wajib ya. Soalnya kalau misalkan renggang ini debu, air ini bisa masuk, nanti si asnya ini baret lagi. Untuk seal shocknya udah terpasang semuanya kanan kiri. Selanjutnya saya mau pasang untuk asoknya. Nah, untuk asoknya saya menggunakan asok dari KNZ tentunya. Ini untuk kemasannya oke banget. Karton yang panjang, terus kok juga berwarna biru, ciri khas dari red. Terus di sini ada embotnya teman-teman. Nah, ini untuk motor blade ya teman-teman. Jadi untuk motor revo injeksi ini dipakai untuk motor blade juga teman-teman. Jadi untuk asok blade juga bisa dipakai untuk motor revo injeksi. Jadi saling substitusi. Nah, untuk di dalamnya ini masih terdapat dudukannya teman-teman atau wadah. Ini masih diwadahin sama styrofoam yang tebal. Jadi untuk asok dari KNZ ini aman banget dari gesekan atau benturan. Jadi aman banget sampai ke tangan kalian teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk finishing dari atas ke bawah ini rapih banget teman-teman. Di sini ada lubang atasnya, ini rapih dan presisi. Terus untuk lubang bawahnya juga rapih dan presisi ya teman-teman. Terus untuk di bagian atasnya ini ada kode K ya. Kode K ini menunjukkan asok ini dari KNZ teman-teman. Nah, untuk bahannya juga oke banget. Tentunya berkualitas. Saya mau ambil untuk asok bekasnya. Kita ukur kira-kira panjangnya itu beda atau sama. Nah, untuk panjangnya ini agak berbeda sedikit. Lebih panjang untuk motor blade ya teman-teman. Kurang lebihnya paling ini beda 1 sentian ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi yang penting ini bisa saling tukar atau bisa saling substitusi teman-teman. Kalau misalkan kalian mau beli untuk motor revo injeksi tapi nggak ada, kalian bisa beli untuk motor blade-nya teman-teman. Ini saling substitusi ya, bisa saling persamaan, bisa saling tukar. Nah, terus untuk bagian pernya saya menggunakan per yang lama ya teman-teman, per bekasnya, per bekas asok revonya. Jadi untuk pernya saya menggunakan per yang lama atau per bekasnya. Terus untuk sulingnya ini karena kemarin sulingnya karat, susah dilepas. Terus untuk asnya udah baret-baret, jadi biar lebih aman, biar lebih enak, sulingnya ini saya ganti dengan yang baru ya teman-teman. Terus untuk penutup asoknya juga saya ganti dengan yang baru karena yang lama itu udah karatan, susah banget dibongkarnya. Jadi biar lebih aman, saya ganti dengan yang baru. Oke, langsung aja kita gaskan teman-teman. Yang pertama, kalian siapkan tentunya asok barunya. Nah, biasanya di sini Mimin sebelum pasang asoknya, Mimin kasih dulu pelumas teman-teman. Pelumasnya apa? Yaitu pelumasnya itu oli shocknya atau oli mesin bisa, supaya permukaan shocknya itu licin teman-teman saat dimasukkan. Karena kalau misalkan seret nanti bisa merusak ring atau per yang ada di seal shocknya teman-teman. Nah, fungsi per atau ring itu kan buat pengunci ya. Misalkan kalau misalkan dia nggak ada, otomatis si seal shocknya nggak ngunci dan nanti oli shocknya itu rembes keluar teman-teman.
Jadi supaya aman, biasanya Mimin ini kasih pelumas dulu. Nah selanjutnya setelah itu Mimin masukin sulingnya teman-teman, masukin seperti ini, masukin aja, kocok-kocok seperti ini. Nah ini sampai keluar ya teman-teman, sampai sulingnya keluar seperti ini. Nanti kalau udah keluar seperti ini, kalian tinggal masukin aja ke tabungnya seperti ini. Untuk masukinnya pelan-pelan aja, jangan terlalu buru-buru supaya presisi. Nah, kalau bisa digoyang-goyang sini. Nah, ini mentokin aja sampai mentok. Kalau udah mentok seperti ini, kalian ganjel dengan per soknya teman-teman. Nah, seperti ini kalian ganjel. Terus kalian kunci untuk sulingnya. Di sini kan ada dratnya tuh. Nah, kalian kunci atau kencengin pakai bautnya teman-teman. Nah, ini bautnya baut L5. Ini bautnya baut L6 ya. Jadi menggunakan kunci L6 teman-teman. Nah, kalian masukin aja seperti ini, mentokin sampai mentok. Nah, kalau misalkan udah mentok, nah untuk pengencangannya kalian menggunakan kunci L6. Nah, putar aja seperti ini sampai mentok, sampai set. Nah, ini udah kencang. Nah, untuk pengencangannya ini jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya, teman-teman. Kalau misalkan terlalu kencang, ini biasanya susah dibuka nanti. Biasanya kan kalau misalkan kena air, udah lama itu bisa berkarat dalamnya. Jadi jangan terlalu kencang, asal set aja. Karena asal set aja itu udah ngunci ya, teman-teman. Jadi aman banget. Seperti saya tadi, asal set aja nih. Set. Nah, ini udah kencang ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian copot untuk pernya. Nah, kalian pastiin untuk asnya ini naik turunnya presisi ya teman-teman, nggak seret. Jadi kalau misalkan ini nggak seret, udah mantap. Berarti untuk pemasangannya ini pas dan presisi dan nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya pasang untuk asok yang satunya lagi teman. Kalian gerak-gerakin seperti ini. Nah, ini udah mulus ya teman-teman, nggak seret. Jadi aman banget. Nah, ini untuk kedua asoknya udah terpasang dengan rapi dan presisi. Dan tentunya ini PNP tanpa ada perubahan. Jadi oke banget buat kalian yang mau upgrade asoknya menggunakan asok dari KNJ teman-teman. Nah, selanjutnya saya mau isi tabungnya ini atau asnya ini, isi oli shock yang baru teman-teman. Nah, biasanya oli shock saya kasih itu di kisaran 65 mili ya teman-teman. Biasanya itu setelan empuk saya ya. Jadi nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras. Biasanya kalau misalkan terlalu keras itu nggak enak di tangan. Kalau misalkan terlalu empuk ya nggak enak di stang. Biasanya bunyi kalau terlalu empuk tuh. Bunyinya tuh biasanya cetok-cetok teman-teman. Langsung aja kalian siapin untuk wadahnya, wadah olinya. Ini udah ada ukurannya teman-teman. Ini udah ada angkanya dari 10 mili sampai 100 mili. Jadi saya saranin kalau misalkan kalian mau ganti oli shock atau mau takar oli shock, kalian harus beli wadah yang seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya oli shocknya itu pas dan presisi teman-teman. Selanjutnya saya mau masukin untuk oli barunya. Nah, ini untuk oli barunya saya masukin ya teman-teman. Nah, saya kasih di 65 mili teman-teman. Nah, ini pas banget 65 mili. Nah, kalian bisa lihat ya 65 mili. Ini karena posisinya miring jadi takarannya miring. Kalau misalkan berdiri ini pas banget 65. Nah, langsung aja saya masukin untuk olinya. Nah, ini masukin semuanya ya teman-teman. Nah, ini sampai tetes terakhir. Kalau bisa jangan sampai tersisa. Nah, ini untuk bekas tutupnya ini jangan sampai masuk ya. Nah, selanjutnya kalian masukin pernya aja. Masukin pernya seperti ini. Nah, setelah itu kalian masukin untuk penutupnya. Nah, terus kalian masukin juga untuk alatnya atau tracker shocknya seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya alatnya, nggak punya trackernya, kalian bisa juga menggunakan obeng. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, saya saranin kalian harus beli alatnya seperti ini. Kalian tinggal tekan aja seperti ini teman-teman. Sampai mentok ya. Sampai dalam. Terus, nah, sampai kelihatan coakannya teman-teman. Nah, ini kan ada coakannya nih. Kalian bisa lihat ya. Ini ada coakannya. Nah, kalau udah kelihatan coakannya, kalian langsung masukin klip penguncinya yang kecil ini.
Kalian masukin seperti ini. Terus kalian dorong klipnya ke dalam menggunakan kunci min kecil seperti ini. Atau obeng juga bisa. Nah, sampai bunyi klek. Nah, terus kalau udah kalian lepas lagi, kendorin aja sampai lepas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus untuk penyangganya kalian kendorin juga. Kalian lepas. Nah, ini untuk penutup per dan oli shocknya ini udah terpasang dengan sempurna ya teman-teman, tuh rapi banget kan, presisi. Untuk klipannya juga presisi. Jadi saatnya kita tes ya teman-teman. Nah, biasanya Mimin kalau ngetes tuh begini teman-teman. Ini shocknya dibalik, terus tes seperti ini. Nah, kalau misalkan membelnya ini udah enak, berarti pemasangannya itu presisi teman-teman. Dan takaran olinya pas. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita masukin olinya ke tabung yang satunya lagi teman-teman. Nah, ini udah terpasang dengan rapi. Kita tes lagi teman-teman, untuk pengetesannya sama seperti tadi. Kalian balik aja seperti ini. Terus kalian nyoy-nyoyin. Nah, ini udah ngenyoy banget. Ini udah empuk tapi nggak terlalu keras ya teman-teman. Nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras. Itu yang maksimal teman-teman. Biasanya kalau terlalu empuk itu nanti pas ngerem mendadak kalian tuh biasanya bunyi shocknya. Bunyi cetok, cetok, cetok. Nah, kalau misalkan terlalu keras, nanti efeknya ke tangan kalian tuh cepat pegel teman-teman. Karena suspensinya itu nggak main. Nah, ini suspensinya main. Oke. Jadi aman banget. Nah, untuk pemasangan asok dari Kenjet ini udah selesai teman-teman. Tentunya ini PNP ya, tanpa perubahan. Jadi kalian tinggal plug jiplak, nggak usah berubah apapun, tinggal masang aja. Nah, ini udah rapi. Selanjutnya tahap pemasangan sok depannya teman-teman. Oke, langsung aja kita gaskan. Oke, langsung aja masukin. Nah, kalau misalkan ini mentok, belum kelihatan, kalian ketok aja pakai obeng setting gede. Ini masukin aja ke dalam ini yang ada coakannya. Kalian pukul seperti ini supaya si segitiganya itu mekar. Lalu kalian dorong asnya seperti ini ke atas. Nah, kalian dorong seperti ini. Nah, ini udah masuk. Diusahakan si asnya ini harus sejajar sama segitiganya nih teman-teman. Nah, ini udah sejajar. Terus obengnya lepas seperti ini. Nah, lalu saya baut nih teman-teman. Tapi sebelum itu kasih grease dulu supaya masuknya itu enak, nggak seret. Terus biar bautnya juga nggak karatan, awet buat shocknya juga. Seperti ini. Lalu kencangkan pakai shock 14 seperti ini. Menggunakan impact. Boleh menggunakan T14 atau kunci shock lainnya. Tapi lebih simpel kalau misalkan lagi proses perakitan rangka itu menggunakan impact biar lebih cepat. Untuk yang sebelah kanan ini sama prosesnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan kalian ganti shockbreaker baru atau ganti as yang baru atau seal shock yang baru atau ganti oli aja, kalau misalkan ini habis dibongkar, habis dicopot, pastikan itu bawahnya itu rata nih teman-teman. Kalau misalkan gak rata itu bahaya banget. Itu bisa nyebabin si bearing rodanya itu cepat aus, cepat oblak. Dan nantinya biasanya kalau misalkan as rodanya ini miring atau seret, itu biasanya bannya itu cepat aus dan ausnya itu miring sebelah. Nggak aus semuanya ya, tapi aus sebelah karena si rodanya ini miring. Itu disebabkan karena pemasangan asoknya atau pemasangan shockbreakernya ini itu nggak rata. Bagaimana cara ininya, cara ngepasinnya? Itu gampang banget teman-teman. Cukup masukin as rodanya aja, as roda baru.
Nah, kebetulan saya mau ganti juga as rodanya dengan yang baru. Nah, ganti dari Ojawa nih teman-teman. Tuh, untuk motor Revo Absolute. Nah, ini as roda depan dari Ojawa untuk motor Revo Absolute. Nah, ini Revo injeksi, itu sama aja. Terus untuk motor Supra juga sama bisa teman-teman. Nah, terus ini kemasannya juga plastik bening ya. Ini ada kombinasi tulisan Ojawanya warna merah tuh. Nah, terus ini di dalamnya itu dapat murnya teman-teman. Jadi mantap banget nih. Ya kalau misalkan kalian beli as roda depan dari Ojawa itu udah dapet murnya. Jadi kalau misalkan mur roda kalian udah aus, udah gundul atau selek, itu jangan khawatir karena ini udah ada murnya. Nah, tuh untuk finishingnya juga rapi banget tuh. Kalian bisa lihat tuh dari atas, tengah, bawah tuh sama sampai drat ulirnya juga rapi banget tuh. Jadi murnya itu nggak bakal seret kalau diputar seperti ini. Ini oke banget buat kalian nih kalau misalkan mau cari as roda depan nih. Nah, cara ininya sangat mudah, masukin aja seperti ini. Nah, kalau misalkan pergerakannya ini lancar, diputarnya lancar, terus di naik turuninnya lancar, berarti si shockbreaker ini udah rata teman-teman. Jadi pemasangannya pas dan rata. Ini aman banget nih. Harusnya seperti ini. Tapi kalau misalkan ini seret, nggak bisa maju mundur ataupun naik turun, itu dipastikan miring. Jadi harus di setel ulang. Nah kalau misalkan udah rata seperti ini, tinggal baut yang di shockbreaker yang sebelah kanan, kalian masukin dan kencengin. Ini udah selesai, lanjut kita ke pemasangan rodanya nih teman-teman.